Halo guys, jadi aku Dinda Nur Syafitri dan temen aku Amalia Febriani. Kita di sini mau buat tugas video tentang hubungan antar pesona. Gimana sih hubungan antar pesona kita berdua? Langsung aja yuk masuk ke pertanyaan pertama. Gimana sih Mel hubungan antar pesona kita berdua? Nah sebelumnya ini aku sama Mel itu teman satu SMA dan berlanjut sampai kuliah karena kita satu unit lagi, satu prodi lagi kayak gitu. Semester 1 juga satu kelas lagi. Kayak yaudahlah gitu kan. Sama Amel lagi. Nah, gimana sih Mel? Kan kita udah sering bareng nih. Hubungan antar pesona kita tuh kayak gimana sih? Mungkin first impression ketemu Dinda kali ya, pas lagi awal di sekolah di kelas. Jadi tuh awalnya itu kayak aku tuh nggak nyangka gitu ya kayak bakalan temenan sama si Dinda, karena dulu tuh aku tuh ngeliat orang tuh kayak ya udah, kayak aku tuh dulu tuh nggak ada niatan banget buat bertemanan sama orang banyak kan. Tuh aku tuh mikirnya ya udah sama teman sebangku aku namanya Widya, jadi kayak udah sama dia aja, jadi aku apa kemana-mana kan ternyata itu berdua doang sama dia. Dan pas lagi kita berhubungan baik itu pas lagi kita temenan itu pas lagi ini DBL, ya itu acara sekolah kita. Jadi Sekolah kita ikut acara itu. iya, gitu. sorry. Nah terus aku tuh sama Dinda dan yang lain yang ber-7 orang itu kebetulan ikut itu satu kelas, dan ceweknya cuma 7 orang itu doang. Dan kebetulan kita tuh emang janjian gitu gak sih naik Grab car. Grab car gitu, jadi satu mobil nih. Nah di situ mulailah berkomunikasi dengan yang lain tentunya. Terus kayak di mobil juga kita Bercanda-canda. iya, ngomong-ngomong terus gitu. Pas lagi yang bener-bener intens itu pas lagi ini nggak sih, Kita bikin grup. ya kita bikin Buat grup jadi foto DBL gitu. Terus itu kita baru dari terbentuk yang namanya geng hor kayak gitu. sampai sekarang. Masih lanjut, dan disitu ada aku dan Amel. Dan tadi kan Amel udah nyebutin tuh first impression dia ke aku tuh gimana. Kalau aku first impression ke Amel sama gitu, aku gak ada niatan buat berteman sama Amel karena Amel tuh duduk paling belakang, aku duduk paling depan dekat meja guru. Dan aku kalau ngeliat Amel tuh orangnya cuek, yang nggak bisa, tipe orang yang nggak bisa dijadiin temen deket gitu. Kayak apa sih, kayaknya gue sungkan deh deket sama Amel gitu, kayak kayaknya nggak friendly dia orang gitu. Tapi ya nggak ada yang tahu, dan ternyata kita satu geng, dan ternyata satu geng nggak tuh satu circle, si paling ke circle itu circle, terus asik, terus ya udah berlanjut deh sampai sekarang gitu guys. Nah lanjut ke pertanyaan kedua. Situasi kayak biar komunikasi kita tuh efektif, apa sih yang kita lakuin, dan mungkin kalau dilihat dari yang iklim supportnya, gimana sih cara kita support satu sama lain biar komunikasi kita tuh tetap berjalan dengan efektif. Nah kalau dari Amel sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri itu waktu kita ini nggak sih, pas kita kelas 12 nih, kelas 12 aku ini sama Dinda ini masuk ke siswa eligible atau siswa yang bisa mengikuti jalur undangan ke UNIF. Di situ kita tuh konsul dulu nih ke BK nih. Di situ si Dinda ini milih UI ya, Dinda, Ya, UI sosiologi, dan aku ini UNJ sosiologi. Nah gimana sih kayak kita tuh saling support gitu satu sama lain. Aku tuh kayak si Dinda ini kayak ngechat ke aku dulu nih, kayak aduh kayak si Dinda ini kayak nggak percaya diri lah dengan pilihannya. Nah terus kayak aku tuh sebagai temannya ini ya saling support si Dinda, kayak ngeyakinin kayak coba aja dulu gitu ya, karena tuh kayak kegagalan itu emang pasti ada dalam hidup. Jadi tuh iya, jadi kegagalan itu jadi pengalaman kita. Jadi kayak jadi setidaknya kita tuh udah mencoba gitu. Ya nggak cuman kayak takut tapi tuh nggak dilakuin gitu, tuh itu salah. Jadi kayak aku tuh ngasih tau ke Dinda, terus kayak gimana sih kayak nyakinin si Dindanya ini, kayak jadinya si Dinda ini jadi yakin ya sama jurusan yang dia tuju. Nah dari pandang Amel kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, gimana cara aku nge-support Amel dan kita jadi orang yang saling support itu pas bener banget waktu pas kita kelas 12, karena itu tuh bener-bener konflik dalam diri kita tuh kenceng banget ya, karena ini udah hal yang serius tentang masa depan kita. Nah Amel juga ternyata mau sosiologi kan, mungkin
aku nanya nih kan karena kita pengen sosiologi, Nivea mau apa sih, dia ternyata mau UNJ, dan kita ternyata sama-sama support gitu buat saling meyakini kalau kita pasti bisa. Dan walaupun pada akhirnya kita ente guys, dan Nice try. apa itu sangat wajar karena kita mau berjuang lagi di SBM. Nah, Amel tuh cerita kalau dia tuh nggak les ya. Nah, kalau dia kan tau kalau aku les, dan ya udah jadi kita sama-sama support, sharing-sharing tryout, sharing-sharing pembelajaran materi di grup Genghor itu atau mungkin secara personal. Jadi itu bentuk support kita agar komunikasi kita tetap berjalan dengan efektif. Benar. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Sekarang apa sih Mel hal yang kamu suka dari aku yang mungkin itu menjadi ternyata dia tuh orangnya kayak gini dan enak nih buat diajak komunikasi dan di jalan pertemanan sampai sekarang gitu. Kalau aku ngeliat si Dinda itu kayak kayak beda dari yang lain gitu loh guys. Ya kayak baik sih pasti, kayak semua orang pasti baik, tapi tuh kayak ada sisi yang menurut pandangan aku sendiri ya, ngeliat Dinda tuh kayak saling support temannya itu loh, kayak supportnya kayak bener-bener support banget. Jadi kayak kalau temannya sedikit melenceng atau tidak sesuai dengan norma, itu pasti si Dinda ini kayak mengingatkan kepada kita semua, untuk teman-teman aku maksudnya, untuk kayak jangan ngelakuin itu. Dan juga si Dinda ini juga men-share kebaikan, hal-hal baik sih menurut aku. Kayak di grup itu Dinda nih yang paling aktif untuk men-share kebaikan, yang menurut aku itu nggak semua orang tuh nggak kayak gitu. Dengan hal-hal yang kecil aja itu sangat bermakna sih, kayak walaupun kayak contohnya kayak sholat nifsu saban kayak diingetin oleh si Dinda. Jadi kayak aku langsung kayak ngeliat, oh ya bener lagi nifsu saban nih, kayak kesempatan buat kita. Iya, karena kita juga harus memikirkan akhirat kita tentunya. Jadi kayak dunia dan akhirat itu harus seimbang guys. Jadi si Dinda ini sebagai teman itu kayak menurut aku ya, sifatnya itu kayak buat jadi lebih baik gitu loh. Kayak sholat juga saling mengingatkan gitu. Jadi kayak nggak cuman dunia doang, tapi akhirat juga dipentingkan gitu. Terima kasih guys. Kalau pun saya digituin. Ya, Dinda nih. Nah, kalau dari aku ngeliat Amel tuh kayak gimana gitu. Aku percaya kalau sama orang tuh semua baik, semuanya tuh baik, tapi ada satu keunikan yang nggak ada di diri setiap orang gitu. Jadi ada nih keunikan Amel yang aku notice dan aku sangat ternyata Amel tuh orangnya kayak gini ya, apa sih. Nah, mungkin kalau kalian lihat nih, kayak tadi aku juga bilang pas first impression Amel tuh orangnya cuek, karena emang iya gitu, cuek, bener-bener cuek. Terus kayak dia tuh nge-branding diri dia yang suka tidur di kelas, dan itu emang benar gitu. Kayaknya nih orang tuh nggak banyak pikiran gitu. Cuman karena aku udah deket sama Amel nih, waktu kita sharing di motor boncengan tuh, nggak tau lagi habis pulang dari mana, lagi kelas 12 juga, kita lagi pusing-pusingan soal PTN. Ternyata tuh banyak banget hal-hal yang harus dipikirin sama Amel, perihal dia yang nggak boleh kuliah di luar selain Jakarta, di luar kota. Terus kayak pilihan dia yang mungkin dia merasa terlalu tinggi dan dia nggak layak di sana, kayak gitu-gitu. Jadi ternyata tuh Amel pemikir juga gitu. Dan mungkin kalau kalian lihat nih kalian sekarang lihat nih, coba kalian lihat dari aku dan Amel itu rajinan siapa kalau ngajarin tugas. Coba siapa ya kan, bisa komen di bawah siapa gitu. Kalau kalian menjawab aku, jawabannya salah besar. Perihal tugas, kalian gak usah ragu, karena Amel tuh paling rajin di antara kita bertujuh, dan mungkin paling rajin juga di kelas. Kalau di kelas tuh kayak mungkin dia 3 besar atau 5 besar ya. Yang pertama tuh kayak Karabet, Fajar itu, Wawa, dan di 5 besar itu tuh ada Amel yang kayak, terus Dedi gitu, yang udah ngerjain tugas, udah selesai duluan kayak gitu. Dan sensei pun meng-approve kayak, Amel tuh orangnya rajin loh, kayak gitu ya. Seorang sensei meng-approve kalau misalnya Amel tuh rajin gitu kan. Kayak sensei pun kayak kaget, Amel tuh kalau dilihat dari ini orangnya kayak ini banget ya, tapi tuh kalau dia tugas rajin loh gitu. Saya pernah kayak gitu loh di kelas, aku inget banget gitu. Dan itu yang menjadi motivasi aku buat nge-trigger diri aku juga, kalau tapi emang dasar udah males tuh emang susah. Iya juga sih. Ya kan, tapi kalau Amel tuh kelihatannya doang males, tapi dia tuh nggak males karena dia tuh rajin dan dia fokus banget apa yang dia tuju. Kayak gue sudah terbukti dia bisa masuk jurusan komunikasi di IPB gitu, dan juga bisa lolos SBMPTN itu juga karena tanpa les, dan itu juga karena tekad dan kerajinan dalam diri Amel. Dan itu yang jadi
keunikan dan hal yang aku sukai dari Amel. Dan satu lagi, walaupun cuek, dia tuh sangat-sangat peduli sama temennya, apalagi sama temen yang udah ngasih effort ke dia, udah ngasih rasa sayang begitu besar ke dia. Pasti Amel bakal memberi hal tersebut juga jauh lebih dari yang temennya kasih untuk Amel, kayak gitu guys. Yeay. Lanjut ke pertanyaan ke terakhir, keempat. Apa sih pertanyaannya? Oh, perihal konflik atau masalah gitu. Jadi kira-kira kita pernah ada konflik atau masalah nggak sih, Mel, gitu? Kalau bener-bener konflik yang kita berantem itu sih enggak ada kayak sampai jambak-jambakan sih, enggak, sampai drama aja tuh enggak ada. Ngelabrak lo di ngelabrak di kelas gitu nggak pernah. Iya, pernah. Jadi pas lagi konflik yang atau masalah itu cuman soal miskom doang, benar-benar tuh kayak dengan miskom aja tuh kita tuh bisa apa ya, konflik batin sebenarnya kita tuh. Konflik batin. Tentunya Dinda nih. Dinda gimana nih? For your information, aku sama Mel nih alhamdulillah jadi siswa eligible. Dia eligible 10, aku 20, dan sudah jelas Amel tuh di atas aku, jauh di atas aku gitu. Nah, apa sih miskomunikasinya yang membuat kita konflik gitu, konflik batin lebih tepatnya? Karena pada saat itu kita kan sama-sama gagal SNMPTN, ya, terus ada jalur USMI yang pakai rapot juga. Nah, kita sama-sama manfaatin lah jalur tersebut. Kesempatan itu. Aku tuh tahu Amel ikut USMI karena kita sama-sama masuk grup USMI. Cuman aku nggak ada inisiatif buat nanya dia tuh mau prodi apa gitu, kayak oh ya udah Amel USMI gitu. Dan mungkin aku nggak nanya itu karena pada saat itu kita sama-sama habis gagal kan, sama-sama lagi sedih. Gak enak gitu kayak buat nanya-nanya hal kayak gitu. Aku ngerasa itu hal sensitif. Tapi kalau kita nggak bertanya ya ada dampaknya gitu. Kalau misalnya kita sama-sama milih prodi yang sama, nah itu yang terjadi. Kita jadi memilih prodi yang sama di USMI. Ya. Dan taunya kenapa tahu tuh pas kapan sih? Pas kita lagi ditraktir sama temen kita pas ulang tahun tuh, pas lagi bukber. Kita mampir tuh sholat maghrib di musola. Kita kayak habis sholat, aku nanya, Amel ikut USMI ya? Udah pengen submit kan? Jadinya submit apa prodinya gitu, kayak bodoh nggak sih? Udah mau submit baru nanya dia ikut prodi apa gitu. Pas lagi dia nanya nih, aku tuh nggak tahu kalau dia tuh ikut. Jadi tuh aku bener-bener nggak nyentuh itu grup sama sekali, dan ngeliat itu siapa aja tuh nggak peduli, kayak udah masuk grup ya udah. Ternyata Amel nggak tahu kalau aku ikut USMI, malahan dia kan nggak buka grupnya. Nah ya udah, ternyata pas dijawab komunikasi, aku kayak agak kaget gitu, kayak Mel, aku juga komunikasi, kamu nggak tahu gitu. Dan mungkin situ ada temen aku yang namanya Bina, mungkin dia juga kaget gitu karena dia tahu kalau aku mau komunikasi IPB gitu. Jadi ya udah, di situ mau gimana, mungkin Amel saat itu udah submit juga, terus sudah hamin hari penutupan, aku udah yakin juga di komunikasi. Aku tuh kayak nggak mau ngalah karena yang bingung mau daftar apa lagi gitu, kayak takut salah milih jurusan juga gitu kan. Maunya tadi pilihan kedua tuh gizi dinaikkan ke atas, terus pindahin ke pilihan kedua komunikasi, cuman kayaknya nggak relevan sama akunya. Karena takut itu nggak sih, salah juga. Salah jurusan juga gitu kan. Jadi ya udah aku nekat di komunikasi gitu. Karena itu impian aku juga, aku terinspirasi dari Kasasa, ya kan, kakak kelas kita. Kakak kelas kita yang masuk komunikasi ITB gitu. Dia udah, aku nggak mau, yaudahlah nekat aja. Aku cuma di saat itu aku cuma berharap aku sama Amel tuh sama-sama lolos gitu aja. Aku nggak mempersiapkan mental kalau di salah satu dari kita tuh akan ada yang ketolak gitu. Aku nggak mempersiapkan mental itu. Jadi mungkin dampaknya kita nggak komunikasiin dari awal tuh karena kita nggak siap mental. Kalau misalnya aku atau Amel ada yang nggak lolos gitu, nah ya benar, aku mental nggak kuat dan aku yang ketolak, Amel keterima. Beruntungnya Amel keterima guys ya. Nih jadi ya itu aku yang menerima dampaknya gitu. Mungkin kalau kita komunikasi dari awal, mental aku udah jauh lebih stable, udah lebih siap. Kalau aku atau Amel atau mungkin kita berdua sama-sama ketolak gitu kan, kayak gitu. Nah terus ada lagi yang pas bukber aku nggak ikut, itu gimana? Iya, pas lagi H+ pengumuman itu kan aku di situ diterima. Nah pas lagi ngumpul si Dinda ini nggak ikut karena ada acara keluarga ya katanya. Nah terus pas lagi ngumpul kayak gitu, itu si Dinda ini kayak bilang kayak memang nggak tahu kalau si Dinda ini milih komunikasi gitu. Terus aku langsung kayak emang iya ya. Terus kayak aku tuh langsung kayak nggak enak banget tuh, kayak gimana sih, kayak ya kita tuh kayak sering bareng, kayak main bareng gitu-gitu, kayak di grup juga aktif, tapi tuh kayak hal kayak gini aja tuh kita tuh nggak tahu nanya, iya gitu. Kita nggak nanya, kayak bener-bener miskom banget, padahal hal kecil aja menurut kita. Jadi tuh dampaknya itu juga jadi besar gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa nggak enak sama si Dinda. Terus aku kayak berpikir kalau Dinda yang itu nggak ikut pas lagi main tuh gara-gara aku mikirnya kayak gitu.
Jadi kayak aku jadi ngerasa nggak enak sama si Dinda ini, tapi sekarang Dinda masuk ke komunikasi PB belajar lewat mana mandiri. tuh? Belajar mandiri. Nah, Itu adalah itu adalah suatu sifat yang aku suka juga di Dinda, yaitu apa ya, Apa? mengejar sesuatu tuh kayak dengan gigi gitu, kayak gue harus bisa nih, gue kalau gue gagal ya udah gue harus coba lagi gitu. Karena tuh umur masih panjang gitu, kita masih Benar. muda, jadi Betul. kayak hal-hal yang kayak menurut kita perlu diperjuangkan ya perjuangkan gitu, dicoba dulu betul Gitu, Harus guys. pantang menyerah guys. Benar. Nah, ya bener banget, karena waktu aku nggak ikut tuh acara keluarga, dan salah satu alasannya juga mungkin Amel menduga karena apa nggak enak ketemu kamu. Iya. Itu mungkin ada benernya juga, karena saat itu mental aku juga belum siap buat ketemu sama Amel. Kayak aku bingung harus mengucapkan selamat dengan, kan kayak selamat ya Amel, di situ pasti lagi tapi sedih. gitu. Aku tuh nggak bisa sebijak dan setegar itu, jadi aku lebih memilih untuk nyembuhin diri aku dulu sendiri tanpa bertemu Benar. dengan orang lain. Baru deh kalau udah happy, baru udah nerima, ya baru ngerima atau bertemu dengan orang lain lagi kayak Benar gitu. itu guys, jadi Itu, guys. penting banget ya Untuk komunikasi. gitu. Moralnya adalah jangan sampai sama kita kayak sama tahu nih gebetan kita siapa, hal yang makanan yang kita suka apa. Tapi masalah kayak prodi aja tuh kita nggak membahas Salah, gitu. iya, Itu sama-sama salah gitu. salah banget. Tapi itu hal yang sangat penting terkait masa depan kita. Benar. Jadi segitu aja video tugas kita pada hari ini, tugas aku pada hari ini tentang hubungan terpesona aku dan Amel. Mungkin banyak pembelajaran dan hal-hal yang bisa temen-temen Ambil dari gitu, dan kalau- hubungan kita. dan mungkin kalau tertarik bisa share videonya, terus komen juga, dan jangan lupa like karena itu sangat membantu aku dalam penugasan ini, penugasan ini. Dadah, see you on the next video, bye.